Pembantu dan khodam pendampingnya selamatkan majikan yang terkena santet. Seperti apa kelanjutan ceritanya? Simak videonya sampai selesai. Semoga kalian yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah. Amin. Siti menatap gerbang tinggi bercat hitam itu dengan perasaan campur aduk. Di tangannya masih menggenggam tas kain berisi baju ganti dan mukena. Baru tadi pagi, ia tiba di kota, menumpang mobil bak terbuka dari pasar, lalu turun di perempatan dekat perumahan mewah ini. Rumah milik Pak Arman dan Bunia termasuk salah satu yang paling besar di komplek itu. Dindingnya tinggi, ada kamera di tiap sudut pagar. Siti mengucap salam pelan sebelum bel ditekan. Tak lama, seorang pria parubaya membukakan pintu. Rambutnya klimis, kemejanya rapi. "Kamu Siti ya?" tanya pria itu. Suaranya tegas, tapi tidak galak. "Iya Pak, saya dari desa, disuruh Bu Erna, katanya butuh pembantu untuk bantu-bantu di rumah," jawab Siti dengan suara pelan. Pria itu mengangguk. "Saya Arman. Ayo masuk, istri saya sudah nunggu di dalam." Siti menunduk sopan, lalu melangkah masuk. Begitu melewati ambang pintu, entah kenapa, tengkuknya langsung merinding. Udara di dalam rumah itu dingin, meskipun AC belum dinyalakan. Dan ada bau aneh, seperti bau bunga layu bercampur amis tipis. "Ini kamarmu," kata Bunia kemudian, setelah menyambutnya dengan senyum. Wanita itu tampak lemas, matanya sayu. "Tolong bantu bersih-bersih, masak, dan belanja ke warung kalau saya lagi nggak bisa keluar." Siti mengangguk. Ia memang terbiasa kerja sejak kecil. Dulu bantu almarhum ayahnya, Kiai Husein, bersih-bersih langgar dan mengurus tamu-tamu yang datang minta tolong. Tapi sekarang semuanya berubah. Ayahnya sudah meninggal 6 bulan lalu, dan Siti harus cari penghidupan sendiri. Tapi yang tak orang tahu, sebelum meninggal, Kiai Husein meninggalkan sesuatu. Khodam, pendamping gaib yang selama ini membantu sang Kiai menangani perkara ilmu hitam di desa. Sebelum napas terakhirnya, ia membisikkan satu kalimat di telinga Siti. "Kalau nanti kamu jauh dari kampung dan ada yang tak beres, panggil aku. Aku tidak benar-benar pergi." Awalnya Siti mengira itu cuma pesan orang tua. Tapi malam-malam setelah itu, ia mulai bisa merasakan sesuatu yang berbeda. Kadang tahu kalau ada orang bohong, kadang bisa dengar suara aneh dari tempat sepi, dan kadang dalam tidur, ia masih bertemu ayahnya dalam mimpi. Bukan sekedar mimpi biasa, seperti nyata. Hari-hari pertama kerja di rumah itu berjalan cukup normal. Siti rajin, bangun lebih pagi dari yang lain, bersih-bersih, nyapu, masak air, bantu belanja. Pak Arman jarang di rumah, katanya kerja di perusahaan konstruksi. Bu Nia lebih sering di kamar, katanya sering sakit kepala. Tapi makin lama, Siti mulai merasakan keanehan, terutama di kamar Bu Nia. Suatu malam, sekitar pukul 11, saat ia hendak mengantar air hangat ke kamar atas, Siti berhenti di tangga. Dari arah kamar Bu Nia terdengar suara bisikan, pelan, tidak jelas. Tapi bukan suara orang berbicara, lebih seperti suara gumaman dari balik kerongkongan. Siti membatung, napasnya tertahan. Ia tahu suara itu bukan dari TV, karena sejak sore listrik sempat padam dan belum sempat dinyalakan kembali. "Bu Nia?" panggil Siti pelan. Tak ada jawaban, tapi bisikan itu langsung berhenti. Siti memberanikan diri naik dan mengetuk pintu. Beberapa detik kemudian, pintu dibuka sedikit. Bu Nia muncul, wajahnya pucat, rambutnya berantakan. "Oh, air hangatnya. Makasih, Sit," katanya lemah lalu menutup pintu kembali. Siti menelan ludah. Ia tak berani bertanya soal suara tadi. Tapi malam itu, ia tidur sambil berzikir pelan. Hatinya gelisah. Malam berikutnya, keanehan makin terasa. Setiap malam Jumat, ada bau busuk yang menyebar di rumah. Bukan bau got atau bangkai, lebih seperti bau daging busuk yang dibakar. Siti mencoba cari sumbernya, tapi tidak pernah ketemu. Pernah suatu malam, Siti iseng membuka lemari penyimpanan dekat dapur. Ada buntelan kain merah berisi rambut dan potongan kuku manusia. Jantungnya langsung berdebar. Ia bungkus ulang benda itu dan menguburnya diam-diam di belakang rumah. Besoknya,
Bu Nia muntah-muntah dan tak sadarkan diri hampir seharian. Saat sadar, ia justru memeluk Siti erat-erat sambil menangis. "Siti, tolong jangan pergi ya. Cuma kamu yang bikin saya tenang." Siti bingung harus jawab apa. Tapi hatinya makin yakin, rumah ini memang sedang kena sesuatu. Puncaknya malam Jumat ketiga sejak ia datang. Sekitar pukul 2 pagi, Siti terbangun karena dengar suara langkah kaki di lorong atas. Ia pikir itu Bu Nia. Tapi saat ia mengintip dari balik tirai, sosok yang berjalan bukan manusia biasa. Makhluk itu tinggi, badannya kurus, dan kepalanya menunduk seperti patah. Bajunya seperti kebaya lama. Ia berjalan pelan ke arah kamar Bu Nia sambil menggeret kuku panjang di dinding. Siti tak kuat. Ia pejamkan mata, duduk bersila, dan dalam hati membaca amalan yang pernah diajarkan ayahnya. Ya Latif, Ya Hafiz, Ya Qahhar, jagalah hamba dan rumah ini dari kiriman jahat. Tiba-tiba hawa di kamar berubah. Seperti ada yang berdiri tepat di belakangnya, tapi bukan makhluk jahat. Rasanya justru hangat. Lalu terdengar suara pelan dalam hati Siti. "Waktumu belum habis, anakku. Ini baru permulaan." Pagi harinya, Siti menemukan bekas jejak hitam seperti arang di depan kamar Bu Nia. Tapi tidak ada yang mengaku melihat apapun. Siti mulai sadar, ini bukan rumah biasa. Dan dirinya ternyata tidak dikirim ke kota hanya untuk jadi pembantu biasa. Ia mungkin satu-satunya harapan di rumah yang sedang diintai kegelapan ini. Sudah 3 hari Bu Nia tidak turun dari kamar. Awalnya cuma bilang pusing, lalu demam, dan sekarang kulit di tangannya mulai melepuh seperti kena air panas. Tapi anehnya, tak ada luka bakar, cuma seperti dagingnya melepuh dari dalam. Pak Arman sudah 2 kali panggil dokter, tapi hasilnya sama. "Stres, Bu. Mungkin karena pikiran banyak, coba istirahat total. Ini saya kasih vitamin dan obat tidur aja ya," kata dokter sambil mencatat resep. Siti berdiri di belakang, menunduk diam. Tapi dari cara dokter bicara, jelas ia sendiri bingung dengan keadaan Bu Nia. Malam itu, Siti menemani Bu Nia makan di kamar. Wanita itu tampak lemas, matanya cekung, keringatnya dingin. Tapi yang paling aneh, tiap kali Siti mendekat, Bu Nia seperti merasa lebih nyaman. "Siti," gumamnya pelan. "Di rumah ini, kamu pernah dengar suara-suara aneh nggak?" Siti diam sebentar. "Suara yang kayak gimana, Bu?" Bu Nia menggigit bibir. "Suara langkah kaki dari loteng. Atau kayak orang nyanyi pelan, tapi nadanya aneh. Kadang saya dengar bisikan juga, malam-malam." Siti menarik napas. Ia mulai yakin Bu Nia bukan cuma sakit biasa, ini kiriman. Setelah selesai bersih-bersih dan membereskan dapur, Siti masuk ke kamarnya. Lampu sengaja ia matikan. Ia duduk bersila di atas kasur tipis, membuka lemari kecil dan mengambil kain hitam yang diikat simpul. Di dalamnya ada kertas berisi doa-doa dan tulisan tangan almarhum ayahnya, Kiai Husein. Ada juga sebutir batu hitam yang selalu ia bawa sejak pemakaman. Ia letakkan kertas itu di depannya, lalu menutup mata. Dalam hati ia membaca amalan perlindungan, seperti yang diajarkan dulu. Ya Hafiz, Ya Kudus, Ya Nur, lindungi rumah ini dari niat jahat makhluk yang tak kasat mata. Belum genap 5 menit berzikir, Siti merasa bulu kuduknya berdiri. Udara di kamar jadi dingin, dan tiba-tiba dari arah tangga terdengar bunyi gesekan, seperti kuku menyeret di dinding kayu. Siti langsung berdiri dan membuka pintu kamarnya pelan-pelan. Lorong rumah gelap, hanya cahaya samar dari lampu gantung di ruang tamu. Tapi di ujung tangga, ia melihat sesuatu. Bayangan hitam, tinggi, tidak terlalu jelas bentuknya, tapi seperti orang berdiri mematung menghadap ke arah kamar Bu Nia. Siti menahan napas, kakinya berat untuk melangkah, tapi ia tahu kalau ia diam saja, bisa-bisa Bu Nia makin parah malam itu. Ia mundur sebentar, mengambil air wudhu di kamar mandi, lalu kembali ke depan pintu. Ia berdiri tegak, menunduk sedikit, dan mulai membaca. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Begitu kalimat pertama selesai,
bayangan itu bergerak cepat seperti melompat ke sisi dinding dan hilang. Tapi suara seperti desisan ular terdengar sangat jelas. Sss, sss. Siti terdiam, dadanya berdetak kencang, tapi ia tahu itu tanda kalau makhluk itu tidak kuat dengan doa yang ia baca. Besoknya, luka di tubuh Bunia tambah banyak, kali ini di leher dan punggung. Tapi anehnya, kalau Siti yang memijat atau mengoleskan minyak, Bunia langsung merasa lebih enak. "Pakai minyak apa, Sit?" tanya Bunia. "Minyak dari kampung, Bu. Dulu bapak yang buat," jawab Siti singkat. Ia tak mau banyak cerita soal warisan goib dari ayahnya, Kiai Husein. Pak Arman terlihat makin stres. Ia jarang di rumah, tapi setiap malam selalu pulang sebentar untuk menjenguk istrinya. Ia sempat bilang ke Siti, "Siti, kamu percaya yang kayak gini-gini?" "Percaya, Pak. Soalnya di kampung saya, hal begini bukan hal baru." Pak Arman mengangguk pelan. "Kalau kamu tahu sesuatu, bilang aja. Saya bingung harus percaya siapa." "Saya akan bantu semampu saya, Pak." Malam itu Siti bertekad, ia harus tahu siapa yang kirim santet ini. Karena dari yang ia lihat, ini bukan santet biasa. Kirimannya cerdas, bisa sembunyi, bisa menyerang secara langsung dan pelan-pelan. Dan kalau tidak segera dilawan, Bunia mungkin tidak akan selamat. Hari itu, wajah Pak Arman tampak lebih pucat dari biasanya. Matanya sembab, rambutnya berantakan. Ia duduk di teras belakang sambil menyeruput kopi, tapi tidak habis-habis. Sejak Bunia sakit makin parah, suasana rumah jadi makin tegang. Siti sendiri nyaris nggak bisa tidur semalam karena suara-suara aneh dari plafon. Kayak orang lari kecil, tapi nggak ada jejak. Pagi itu, Pak Arman bilang ke Siti, "Saya mau panggil orang pintar, Sit. Saya udah nggak percaya, dokter. Ini istri saya makin nggak wajar sakitnya." Siti mengangguk. Dalam hati, ia justru heran, kenapa baru sekarang Pak Arman berpikir ke arah itu. Sekitar jam 10, datanglah seorang pria tua berjaket kulit coklat membawa tas rotan. Namanya Ki Murti, katanya dari daerah luar kota. Badannya kurus, sorot matanya tajam. Begitu masuk rumah, ia langsung minta segelas air putih dan mengelilingi ruangan sambil komat kamit. Siti memperhatikan dari jauh. Ia tahu betul ciri-ciri orang pinter yang beneran dan yang cuma omong doang. Dulu waktu masih kecil, ayahnya sering didatangi dukun palsu yang minta tumbal konyol. Tapi Ki Murti ini beda, gerak-geriknya rapi. Tapi tiba-tiba saat masuk ke kamar Bunia, ia mendadak berhenti dan wajahnya langsung pucat pasi. "Ada yang salah di sini," gumam Ki Murti pelan. Pak Arman panik. "Maksudnya gimana, Ki?" Ki Murti tak menjawab. Ia hanya menatap salah satu pojok langit-langit kamar, lalu buru-buru meraih tasnya. Tanpa pamit, ia langsung jalan cepat keluar rumah dan pergi begitu saja. Pak Arman mengejarnya sampai ke depan pagar. Tapi Ki Murti cuma berkata pelan, "Ini bukan kerjaan orang biasa. Saya nggak sanggup lawan. Maaf." Setelah itu, ia naik ojek dan menghilang. Pak Arman terduduk lemas di kursi. "Apa maksudnya orang kayak gini nyerah, Sit? Ini bukan penyakit. Ini niat jahat." Siti tak langsung menjawab. Ia hanya mengiyakan pelan. Tapi kejadian itu membuatnya makin yakin. Santet yang dikirim ke Bunia bukan dari orang luar. Ini kerjaan orang yang tahu betul isi rumah ini, yang tahu kelemahan mereka. Malamnya, Siti menyempatkan diri menyapu halaman belakang. Biasanya cuma pagi saja, tapi entah kenapa malam itu hatinya gelisah. Saat sedang merapikan pot bunga yang letaknya agak dekat ke tembok belakang, ia mencium bau anyir dan bunga layu yang familiar. Ia jongkok, menyibak dedaunan kering dan menemukan sesuatu yang bikin jantungnya berdegup keras. Bungkus kain mori kecil, dibalut plastik, dan diikat benang merah. Saat dibuka pelan, isinya kembang 7 rupa, segenggam tanah kuburan, dan silet berkarat. Siti langsung bungkam.
Ini jelas-jelas media santet. Dan seseorang menaruhnya di halaman belakang rumah Pak Arman, bukan dilempar dari luar. Artinya, pelakunya orang dalam. Atau paling tidak, punya akses masuk ke rumah ini tanpa mencurigakan siapapun. Malam itu juga Siti melakukan ritual kecil di kamarnya. Ia bakar kemenyan dan membaca doa perlindungan sambil menyalakan lilin. Batu hitam dari ayahnya ia taruh di atas sajadah. Setelah berdoa, ia tidur sambil terus zikir dalam hati. Tapi pukul 2 dini hari, ia mendengar suara yang tidak asing. Suara Pak Arman berbicara dengan seseorang di ruang tamu. Siti bangun dan mengintip dari celah jendela kamarnya. Pak Arman sedang duduk bersama seorang pria berusia kira-kira 30-an. Wajahnya mirip, cuma lebih kurus dan sinis. Mereka bicara pelan, tapi karena malam sunyi, suaranya terdengar cukup jelas. Siti mendengar nama pria itu, Dimas. Dimas adik tiri Pak Arman. Gue udah bilang dari awal, Mas. Warisan itu hak gue juga. Tapi Mas cuma ambil semua. Rumah, toko, bahkan tanah di kampung. Pak Arman mendesah. Semua udah dibagi sesuai wasiat Bapak. Gue nggak ambil lebih. Tapi bapak lo bukan bapak gue. Dan nyokap gue dulu mati karena ulah keluarga lo juga. Lo pikir gue lupa? Siti membeku. Perutnya mual. Perkataan Dimas seperti menampar sesuatu yang selama ini tersembunyi. Pak Arman bicara lagi. Suaranya mulai naik. Lo jangan ngawur, Dim. Nyokap lo meninggal karena sakit. Jangan bawa-bawa masa lalu buat ngancam gue sekarang. Dimas berdiri, meraih jaketnya. Gue cuma mau bilang satu hal, Mas. Kadang yang kelihatan sakit bukan karena penyakit, tapi karena warisan masa lalu yang belum selesai. Setelah itu Dimas keluar dan membanting pintu pagar. Siti tak tidur malam itu. Kepalanya penuh tanda tanya dan firasat buruk. Apa mungkin Dimas pelakunya? Besok paginya, Bunia makin parah. Tangan kirinya membiru. Ia mengijau dalam tidur menyebut-nyebut nama yang tidak dikenal. Sarmi, jangan bakar aku, jangan bakar aku. Siti tahu, Sarmi bukan sekedar nama. Bisa jadi itu sosok yang dikirim oleh orang yang menyimpan dendam lama. Dan kalau dibiarkan lebih lama, bukan cuma Bunia yang jadi korban. Siti duduk bersila di ruang tengah, dikelilingi asap dupa dan segelas air putih di depannya. Ia memejamkan mata, membaca ayat-ayat yang diajarkan almarhum ayahnya. Sejak kecil, Siti memang sudah dibekali sedikit ilmu untuk jaga diri, bukan untuk menyerang, tapi buat bertahan. Dan malam itu, ia mencoba sesuatu yang lebih berat, memasang pagar gaib untuk melindungi rumah. Bunia makin parah, tubuhnya seperti ditarik dari dalam. Pucat, kurus, dan tatapannya kosong. Kadang dia bicara sendiri, kadang tertawa kecil sambil memandangi langit-langit. Dokter sudah angkat tangan. Ustadz yang dipanggil Pak Arman kemarin pun cuma sempat masuk sebentar, lalu pamit tanpa banyak bicara. Ini rumah udah nggak bersih, bisiknya lirih sebelum pergi. Malam itu angin bertiup aneh. Bambu di belakang rumah berderit seperti suara tangisan. Siti merapal bacaan sambil menanam 4 paku panjang yang sudah dibacakan doa di tiap sudut pekarangan. Ia tahu cara ini bukan solusi permanen, tapi minimal bisa jadi benteng sementara. Tapi belum sempat ia selesai memancang paku terakhir, tiba-tiba lampu rumah mati. Pluk! Gelap, total. Siti berdiri diam, nafasnya tertahan. Dari arah atas rumah, tepatnya dari genteng, terdengar suara kretak-kretak, seperti sesuatu yang berjalan pelan, menyeret kaki. Ia melangkah masuk ke rumah, menuju kamar Bunia. Pak Arman duduk di pojokan kamar, matanya merah. Sejak istrinya sakit, lelaki itu seperti kehilangan arah. Ia tidak bisa tidur, tidak bisa kerja, hanya menatap istri yang terbaring tanpa daya. Siti, gumam Pak Arman lirih. Ada darah dari plafon. Siti menengadah. Betul, ada tetesan darah. Sedikit demi sedikit menetes dari atas dan jatuh ke lantai dekat tempat tidur Bunia. Tik, tik, tik. Astagfirullah. Siti cepat merogoh saku jaketnya dan mengeluarkan botol kecil berisi air doa. Ia cipratkan ke plafon sambil terus membaca pelindung. Pak, tolong keluar sebentar.
Biar saya yang jaga, Bu. Pak Arman hanya mengangguk lemah. Ia berjalan keluar dan Siti langsung duduk bersila di dekat Bunia. Perempuan itu sedang tertidur, tapi wajahnya penuh keringat. Tiba-tiba tangan Bunia bergerak sendiri dan mencengkram lengan Siti. Dia datang lagi. Dia bawa darah. Bawa tulang. Siti tercekat. Bukan suara Bunia. Nada dan tekanan suaranya berubah. Dalam, serak, seperti bukan manusia. Mata Bunia terbuka sedikit. Bola matanya hanya putih. Siti buru-buru pegang kepala Bunia dan membaca ayat kursi kuat-kuat. Tangannya bergetar. Pelan-pelan, genggaman Bunia melemah dan ia kembali tertidur. Pagi harinya, Siti bangun dengan leher pegal dan kepala berat. Ia tidur di samping tempat tidur Bunia. Matahari belum tinggi, tapi ia langsung ke dapur untuk cuci muka. Saat menyalakan keran, air yang keluar berwarna merah. Darah. Ya Allah. Seketika, suara di telinganya berdengung. Dunia seolah goyah. Tubuhnya limbung dan jatuh terduduk. Saat itu, terdengar suara pelan, bukan dari mulut siapa-siapa, tapi langsung dalam kepalanya. Pagar itu tak cukup, karena ini bukan santet biasa. Siti terdiam. Ini dendam darah. Kau harus tahu siapa yang membuka pintu untuknya. Suaranya dingin, dalam, tapi Siti mengenalinya. Kodam pemberian ayahnya. Siti menatap cermin dapur. Di balik pantulan bayangannya, muncul siluet sosok tinggi kurus dengan jubah gelap dan wajah tak jelas. Kodam itu hanya muncul saat keadaan darurat. Aku harus ngapain? Tanya Siti pelan. Dia sudah menanam sesuatu di rumah ini. Tapi bukan dia sendiri. Ada yang membuka jalannya. Orang dekat. Dek. Perkataan itu langsung mengingatkan Siti pada mimpi buruk semalam. Ia bermimpi berada di tengah hutan kering, dikelilingi pohon tanpa daun. Di tengah mimpi, muncul sosok wanita tua berambut panjang. Wajahnya rusak, kulitnya mengelupas, dan dari mulutnya mengalir darah pekat. Wanita itu berjalan pelan ke arah Siti, lalu mendekatkan wajahnya dan meludah darah ke muka Siti. Siti terbangun dengan nafas tersengal dan dada sesak. Ia tahu itu bukan mimpi biasa. Hari itu Siti menyisir pekarangan rumah. Ia memeriksa ulang sudut-sudut halaman, terutama di belakang rumah. Di situ ia menemukan gundukan kecil tanah, seperti bekas digali lalu ditutup lagi. Ia ambil skop kecil dan menggali. Sebeberapa sentimeter dalam, ia menemukan segumpal kain merah dililit rambut dan tulang jari. Baunya busuk dan amis. Benda itu dibungkus dengan kertas bertuliskan aksara Jawa kuno dan dilumuri darah kering. Siti menggigil. Itu udah ditanam lama. Suara Pak Arman tiba-tiba muncul dari belakangnya. Lelaki itu berdiri dengan wajah lelah. Siti bangkit. Pak, siapa yang bisa masuk ke sini dan naruh beginian? Pak Arman menggeleng pelan, tapi matanya kosong, seolah tahu tapi tak mau bicara. Bapak jangan diam, ini rumah Bapak sendiri. Kalau yang ngirim ini orang dekat, kita harus tahu. Pak Arman duduk di kursi bambu dekat dinding dapur. Ia mengusap wajahnya lama. Dimas, katanya lirih. Adik tiriku. Dia udah lama ngincer tanah warisan ini. Dia pikir aku bakal jual rumah setelah Nia mati. Siti menahan nafas. Semua mulai masuk akal. Dimas memang sempat datang beberapa minggu lalu, menawarkan bantuan keuangan. Tapi wajahnya selalu licik. Ia tidak sedih sama sekali lihat Bu Nia sakit. Dia pernah bilang, lanjut Pak Arman, kalau aku masih miskin terus, warisan ayah cuma sia-sia. Dia yakin aku bakal nyerah kalau kehilangan semuanya. Siti menatap bungkusan santet yang ada di tangannya. Berarti dia bukan cuma mau tanah, Pak. Dia mau ibu mati. Pak Arman menunduk. Matanya berair. Tapi Siti tahu, ini belum selesai. Pagar yang ia pasang semalam gagal karena ada yang membuka jalan dari dalam. Dan kalau itu benar, maka kiriman berikutnya bisa lebih parah. Karena ini bukan cuma soal iri atau dengki. Ini soal dendam darah. Pagi itu,
Suasana rumah Pak Arman terasa dingin dan kaku. Tidak seperti biasanya. Siti yang sedang merapikan kursi makan merasa bulu kuduknya meremang. Lampu ruang tengah masih kedap-kedip, sisa dari kejadian malam sebelumnya saat genteng rumah meneteskan darah dan Bunia mendadak sesak napas. Pagar gaib yang Siti buat juga seperti nggak berfungsi. Hanya tinggal harapan kosong. Pak Arman duduk di sofa, menatap kosong keluar jendela sambil menghisap rokok kretek. Di dekatnya, Bunia tampak meringkuk di selimut, masih pucat dan belum mau makan. Suara TV menyala, tapi nggak ada yang benar-benar nonton. Siti berjalan pelan membawa nampan isi teh hangat. "Pak, tehnya," ucap Siti pelan sambil menyodorkan gelas. Pak Arman hanya menoleh sekilas, lalu geleng kepala. "Gak usah, kamu tuh bawa sial, Sit. Sejak kamu tinggal di sini, istri saya malah tambah parah." Siti tertegun. Ini pertama kalinya Pak Arman bicara kasar padanya. "Maaf Pak, saya cuma mau bantu," jawabnya pelan. Pak Arman berdiri, menatap tajam ke Siti. "Bantu? Bantu gimana? Makin banyak gangguan, makin aneh-aneh aja rumah ini. Saya udah capek. Kalau kamu emang mau bantu, pergi aja." Siti menunduk. Ingin marah, tapi ia tahu ini bukan Pak Arman yang biasanya. Ini pengaruh dari sesuatu. Entah santet, entah jin kiriman. Tapi jelas, ada yang mengendalikannya. Bunia berusaha bangun. "Mas, jangan gitu ke Siti. Dia udah banyak bantu kita." Pak Arman mendengus, lalu keluar rumah tanpa pamit. Siti membantu Bunia duduk. "Bu, Ibu nggak usah pikirin omongan Bapak. Saya tetap di sini kok sampai semuanya selesai." Bunia menggenggam tangan Siti. "Kamu jangan tinggalin Ibu ya. Ibu ngerasa tenang kalau kamu ada." Siti hanya mengangguk, mencoba tersenyum walau hatinya ciut. Menjelang sore, Siti membereskan dapur seperti biasa. Ia masak sayur bening, sambal terasi, dan ikan asin kesukaan Bunia. Saat menyendok sayur ke dalam mangkuk, sendoknya terasa seperti menyentuh sesuatu yang bukan sayur. Ia kerutkan kening, lalu aduk perlahan. Tiba-tiba, sendok itu mengangkat sesuatu yang membuatnya terdiam. Segumpal tanah. Bukan tanah biasa. Warnanya kehitaman, lembab, dan berbau busuk. Siti langsung menutup hidungnya. Ia kenal betul bau itu. Tanah kuburan. Dan lebih parah lagi, di sela-selanya terlihat rambut yang kusut. Siti langsung letakkan mangkuk itu di atas meja. Ia melangkah mundur, mencoba berpikir jernih. Siapa yang memasukkan ini ke makanan? Padahal tadi pagi dapur bersih. Gak ada tanda-tanda aneh. Apa ini upaya buat ngebunuh penghuni rumah ini? Atau buat ngusir dirinya? Ia ingat betul, Pak Arman gak makan apapun tadi pagi. Hanya dia dan Bunia yang mencicipi teh dan roti. Tapi kalau ini muncul di mangkuk sayur, bisa jadi seseorang memang sengaja menyasar mereka yang makan di meja ini. Matanya melirik ke arah pintu belakang. Terkunci. Jendela juga terkunci. Berarti orang dalam. Dek. Siti buru-buru bungkus tanah itu dengan plastik, lalu simpan di kantong jaket. Ia putuskan untuk konsultasi ke Pak Arifin malam ini, dukun yang dulu pernah dimintai bantuan almarhum ayahnya. Tapi sebelum itu, ia ingin konfrontasi. Pak Arman pulang menjelang maghrib, wajahnya masih masam, dan ia langsung duduk di kursi tanpa bicara sepatah kata pun. Siti mencoba sabar. Ia dekati pelan-pelan sambil membawa mangkuk kecil berisi teh. "Pak, saya nemu sesuatu barusan di dapur." "Apalagi sekarang?" Siti membuka plastik bening yang tadi disimpannya.
Ia tunjukkan isinya. Ini tanah kuburan, Pak. Ada di mangkuk sayur, sengaja ditaruh. Pak Arman menatap tanah itu lama. Wajahnya berubah. Kamu nuduh saya? Bukan, Pak. Saya cuma curiga ini ulah orang dalam. Mungkin ada yang pengen semua orang di rumah ini celaka. Saya bilang apa? Kamu itu bawa sial. Dapur makin angker sejak kamu yang urus. Jangan-jangan kamu yang naruh semua ini. Siti terdiam. Pak, saya cuma pengen bantu. Keluar sekarang juga. Kamu nggak usah ikut campur urusan rumah saya. Teriak Pak Arman sambil menunjuk ke arah pintu. Bunia yang baru keluar dari kamar langsung panik. Mas, jangan gitu ke Siti. Dia udah banyak bantu kita. Tapi Pak Arman sudah melangkah masuk ke kamarnya, membanting pintu keras-keras. Siti menarik napas dalam, ia ambil jaketnya, lalu menatap Bunia dengan mata berkaca-kaca. Ibu, saya pergi dulu ya. Saya mau cari bantuan. Jangan buka pintu untuk siapapun malam ini. Dan jangan makan apapun yang Bapak kasih. Bunia mengangguk lemah. Hati-hati Siti. Siti keluar dari rumah dengan langkah cepat. Di luar, angin malam terasa lebih dingin dari biasanya. Tapi ia tidak punya pilihan lain. Rumah ini bukan cuma dihuni manusia lagi. Dan yang paling menyakitkan adalah pengkhianatnya mungkin tinggal serumah. Siang itu, Siti membereskan lemari tua di kamar tamu. Bunia masih tidur. Tubuhnya makin lemah sejak kejadian darah menetes dari genteng malam kemarin. Pak Arman pergi entah kemana. Bilangnya keluar cari obat, tapi sejak pagi belum balik juga. Saat membuka laci bawah, Siti menemukan album foto lama. Warnanya sudah pudar, kulit sampulnya sobek di pinggir, tapi masih utuh. Rasa penasaran membuatnya duduk di lantai, membalik satu persatu halaman. Foto-foto masa muda Bunia dan Pak Arman banyak di situ. Ada juga foto mereka bersama bayi, mungkin di mas waktu kecil. Tapi di halaman keempat, Siti terdiam. Matanya terpaku pada satu sosok wanita berambut panjang mengenakan kebaya. Wajahnya pucat, matanya kosong. Tapi jelas sekali itu wajah yang sama dengan yang muncul dalam mimpi buruk Siti seminggu terakhir. Dada Siti berdegup kencang, tangannya sedikit gemetar saat membalik halaman berikutnya. Di situ tertulis dengan tulisan tangan, Almarhumah Bu Lastri, ibu kandung Dimas. Siti langsung berdiri dan membawa album itu ke kamar Bunia. Bu, ini siapa? Tanyanya pelan sambil menunjukkan fotonya. Bunia membuka mata pelan, menatap foto itu, lalu menarik nafas dalam. Itu ibunya Dimas, Lastri. Kenapa wajahnya kayak yang sering muncul di mimpi saya, Bu? Tanya Siti mulai gelisah. Bunia memejamkan mata lagi, air mata mengalir dari sudut matanya. Lastri dulu meninggal karena bunuh diri. Lompat ke sumur belakang rumah orang tuanya pas malam Jumat Kliwon. Kenapa? Bisik Siti. Gara-gara rebutan warisan sama ayahnya Pak Arman. Dulu keluarga mereka kaya, tapi ayahnya Arman nikah siri sama Lastri, gak diakuin. Pas si bapak meninggal, harta dibagi cuma buat istri sah dan anak-anaknya. Lastri gak dapat apa-apa, padahal Dimas itu anak kandung dari hubungan mereka. Siti terdiam. Semua potongan mulai masuk akal. Sosok di mimpi buruknya, dendam yang terasa gak masuk akal, dan Dimas yang sejak awal kelihatan terlalu sopan tapi menyimpan sesuatu. Bu, ibu yakin Dimas itu anaknya Bu Lastri? Bunia mengangguk pelan. Iya, tapi Arman nggak pernah akuin. Katanya Dimas cuma anak piatu yang ditolong. Tapi aku tahu dia itu anak Lastri. Lastri pernah datang waktu masih hidup bawa Dimas kecil. Nangis-nangis minta tolong biar diakuin. Tapi Arman malah ngusir. Siti menggigit bibir. Tiba-tiba semua jadi masuk akal.
Dendam Lastri belum selesai dan sekarang arwahnya dipakai Dimas buat nuntut balas. Malam harinya Siti duduk di depan cermin, membaca wirid dan doa yang diajarkan almarhum ayahnya. Tapi pikirannya masih kalut. Ia teringat pesan khodamnya 2 malam lalu. Ini bukan santet biasa, ini dendam darah. Jam menunjukkan pukul 11 malam. Angin malam masuk lewat celah jendela. Tiba-tiba lampu kamar mati. Cuma suara detak jam dinding yang terdengar. Siti memejamkan mata, melanjutkan bacaan wiridnya, tapi tiba-tiba terdengar suara bisikan pelan. Aku ibunya, anak itu disakiti. Aku cuma mau semua rasa sakit dibayar. Siti membuka mata dan di cermin bukan wajahnya yang terlihat, tapi sosok wanita tua dengan rambut basah, matanya merah darah dan mulut penuh cacing. Sosok itu menatapnya sambil tersenyum bengkok. Siti terlonjak dan segera meraih botol kecil berisi air ruqyah di bawah meja. Ia cipratkan ke cermin dan suara jeritan menggema di kamar. Pagi harinya Siti pergi ke rumah tua yang disebut Bunia sebagai tempat Bu Lastri bunuh diri. Rumah itu sudah terbengkalai, banyak semak liar di sekitarnya. Sumur tua di belakang rumah itu ditutup dengan seng dan batu bata. Siti berdiri di depan sumur dan menaburkan bunga sambil membaca doa. Tapi baru beberapa menit, ia melihat bayangan Dimas berdiri di kejauhan. Dimas tersenyum dingin, lalu melangkah perlahan ke arahnya. Nggak semua orang bisa mengerti sakitnya ditolak sama darah sendiri, kata Dimas pelan. Siti menatapnya tajam. Kamu pakai arwah ibumu buat balas dendam ya? Dimas mendekat. Aku cuma bantu, dia yang minta. Ibuku nggak minta kaya, nggak minta diakuin. Dia cuma mau semua yang bikin dia mati, ikut mati juga. Kamu ngincar Bunia. Bukan dia yang pertama, tapi dia bagian dari semuanya. Dia tahu tapi diam aja, sama aja. Siti mencabut pisau kecil berisi rajah dari pinggangnya. Kalau kamu teruskan, arwah ibumu nggak akan tenang. Dimas tersenyum dingin. Tenang itu buat orang yang mati dengan damai. Ibuku nggak dapat itu. Seketika angin berhembus kencang, daun-daun beterbangan, sumur tua berguncang pelan. Dari dalamnya terdengar suara tangis dan tawa bersamaan. Siti mundur pelan. Ia sadar, Dimas bukan lagi sekedar manusia biasa. Arwah ibunya sudah menyatu dengannya. Atau mungkin Dimas sudah bukan Dimas lagi. Siti pulang dengan langkah cepat. Di rumah, Bunia pingsan. Pak Arman belum pulang sejak kemarin. Siti langsung menutup semua pintu dan jendela, menyalakan dupa dan membaca doa pelindung. Tapi malam itu Taramala terasa makin sesak. Seperti ada yang berjalan di loteng, seperti ada yang mengintip dari balik lemari. Dan Siti tahu, perang belum selesai. Sudah 3 hari Siti nggak makan apa-apa selain nasi putih dan air. Wajahnya pucat, tapi sorot matanya justru makin tajam. Sejak tahu kalau arwah ibu kandung Dimas dipakai buat santet lewat jasadnya sendiri, Siti sadar ini bukan urusan sepele. Ini bukan cuma soal dendam atau warisan. Ini kutukan yang akar masalahnya udah lama dan kotor. Malam itu, malam Jumat Kliwon. Langit mendung, tapi nggak hujan. Angin dingin terasa masuk sampai ke tulang. Siti duduk bersila di dalam kamar kecil belakang, satu-satunya tempat di rumah itu yang belum pernah kena gangguan. Di depannya ada dupa kecil yang menyala, kitab usang warisan almarhum kakaknya, dan botol kecil berisi air ruqyah yang dia bacakan sendiri. Bismillah, malam ini aku harus selesaiin semuanya, bisiknya sambil menutup mata. Dari siang tadi, rumah itu udah mulai terasa beda. Pak Arman gak kelihatan sejak pagi. Bu Nia terus-terusan murung di kamarnya, sementara Dimas malah mondar-mandir di teras kayak orang nunggu sesuatu. Jam menunjukkan pukul 11 malam. Siti berdiri. Badannya gemetar karena lemas, tapi niatnya lebih kuat dari sebelumnya. Ia ambil air ruqyah dan kitab kecilnya. Di ruang tamu, ia taruh kursi kayu menghadap pintu depan. Di atasnya, ia letakkan foto lama ibu Dimas, wanita yang terus muncul di mimpinya. Foto itu diambil dari album tua yang tersembunyi di balik lemari. Tiba-tiba, lampu ruang tengah kedip-kedip. Angin dingin masuk lewat celah-celah jendela. Dupa yang tadi menyala tenang, sekarang mulai berasap tebal.
Dimas muncul dari lorong kamar dengan wajah datar. Ia hanya pakai kaos putih dan celana pendek. Tapi matanya merah. Bukan merah biasa. Merah seperti orang habis nangis darah. "Udah siap, Mbak Siti?" tanya Dimas pelan. Suaranya berat kayak dua suara tumpang tindih. Siti berdiri di tengah ruangan, menggenggam kitab dan air ruqyah. "Kamu masih bisa berhenti, Mas Dimas. Jangan teruskan ini." Dimas senyum miring. Terlambat. Tiba-tiba, lampu pecah satu persatu. Prak! Satu di ruang tamu. Krek! Satu lagi di ruang makan. Rumah itu gelap total. Hanya diterangi cahaya remang dari dupa. Dari balik pintu depan, terdengar suara gesekan seperti kuku panjang menggaruk lantai. Pintu berderit pelan dan terbuka sendiri. Masuklah sosok tinggi besar hitam, tubuhnya berasap, matanya bolong dan napasnya mendesis. Di belakangnya bayangan perempuan berambut panjang dengan wajah yang terbakar muncul perlahan. Siti mundur 2 langkah, membaca ayat-ayat perlindungan dengan suara pelan tapi mantap. Sosok hitam itu melompat ke arah kursi tempat foto Ibu Dimas ditaruh. Tapi sebelum menyentuh, Siti cipratkan air ruqyah ke arahnya. Makhluk itu melengking dan mundur. Sementara bayangan wanita berambut api menyerang dari sisi kanan, tangannya menyambar, tapi sebelum kena, Siti membaca ayat kursi dengan suara keras. Bayangan itu berhenti, menjerit lalu pecah jadi asap merah dan menghilang sejenak. Namun sosok hitam besar tadi menyerbu lagi. Kali ini lebih kuat. Angin di dalam rumah berputar kencang, membuat tirai sobek dan meja terlempar. Kitab di tangan Siti hampir terlepas, tapi dia genggam erat sambil tetap membaca. "Ya Allah, bantu hambamu yang lemah ini." Makhluk itu menjatuhkan diri ke lantai lalu merangkak cepat ke arah Siti, seperti laba-laba besar yang kelaparan. Siti lemparkan air ruqyah ke seluruh arah. Percikan air itu mengenai dinding, lantai dan tubuh makhluk itu. Suaranya mendesis keras seperti air panas kena besi panas. "Gak akan kau halangi aku!" Suara berat menggema dari tubuh Dimas. Tapi Dimas sendiri seperti kehilangan kendali. Ia jatuh tersungkur dan tubuhnya kejang-kejang. Mulutnya berbuih dan dari dalam tenggorokannya keluar suara perempuan menangis. Siti mendekat, lalu letakkan telapak tangannya di kepala Dimas. "Kalau kau memang ibu, bebaskan anakmu dari dendam. Kau sudah mati. Jangan ikat anakmu dengan kebencian." Suara tangis makin keras sampai akhirnya berhenti mendadak. Dimas pingsan. Sosok hitam terakhir yang tersisa berdiri mempatungi. Tubuhnya mulai retak seperti kaca yang dipukul. Retakan itu menyebar ke seluruh badan dan... perang! Ia pecah menjadi asap hitam pekat yang langsung hilang disapu angin malam. Setelah semua tenang, Siti terduduk lemas di lantai. Napasnya terengah-engah, wajahnya penuh peluh. Tapi dia tahu, ini belum sepenuhnya selesai. Masih ada satu hal terakhir yang harus dihadapinya. Tapi malam itu, ia menang 1 langkah. Di kejauhan, terdengar suara azan subuh dari masjid, suara yang akhirnya membawa tenang setelah malam paling berat yang pernah ia alami. Matahari belum sepenuhnya naik saat suara ayam berkokok bersahutan dari belakang rumah. Udara pagi masih dingin, tapi berbeda dengan malam-malam sebelumnya. Tidak ada hawa berat, tidak ada bau kemenyan, tidak ada suara aneh dari atap. Siti duduk di kursi kayu di teras belakang, memandangi pohon belimbing yang daunnya bergoyang pelan. Di sampingnya, Bu Nia masih terbaring lemah di atas kasur gulung yang digelar sejak malam ritual. Wajahnya sudah tidak pucat seperti sebelumnya, meski tubuhnya masih lemas. "Alhamdulillah ya Bu," bisik Siti sambil memegal tangan Bu Nia. Bu Nia membuka mata perlahan. "Siti, itu kamu ya?" "Iya Bu, sudah pagi. Semua sudah selesai." Bu Nia mengangguk lemah, lalu menutup mata lagi. Tapi kali ini bukan karena kesurupan, bukan karena kerasukan. Ia hanya ingin istirahat. Dan untuk pertama kalinya sejak sekian malam, ia bisa tidur tanpa diganggu suara tawa, bayangan hitam, atau tubuhnya mendadak kaku. Kabar itu datang pagi-pagi dari Pak Udin, ketua RT. "Dimas ditemukan meninggal di rumahnya," katanya pelan. "Warga cium bau busuk dari semalam. Pas didobrak, dia udah nggak bernyawa. Tubuhnya kayak habis disiksa,
Pak Arman yang baru saja datang langsung terduduk di lantai dapur. Wajahnya pucat, matanya merah, dan air mata mulai jatuh satu-satu dari pipinya. Saya nggak nyangka, Sid, katanya terbata. Dimas itu anak pinter. Saya anggap keluarga. Tapi ternyata... Siti diam. Dalam hati ia tahu semua ini memang sudah mengarah ke situ. Arwah ibunya, sosok dalam mimpi buruk Siti, ternyata benar-benar dijadikan medium oleh Dimas untuk membalas dendam. Bukan cuma soal harta, tapi soal luka masa lalu yang gak pernah diselesaikan. Pak Arman, ucap Siti pelan. Saya gak tahu kenapa Dimas sampai begitu, tapi dendam gak pernah kasih ujung yang baik. Pak Arman mengangguk. Wajahnya penuh penyesalan. Dulu, waktu saya muda, saya rebutan warisan sama kakak saya. Ibunya Dimas. Dia lebih tua, tapi bapak kasih toko ke saya. Dia cuma dapat rumah kecil. Dari situ, dia nggak pernah anggap saya saudara lagi. Saya nggak nyangka, dendamnya diteruskan sama anaknya. Siti menarik napas panjang. Dendam yang diwariskan lebih berat dari kutukan santet, Pak. Pak Arman menunduk. Saya minta maaf, Sid. Saya salah. Terlalu nurut sama rasa takut. Saya tahu rumah ini diganggu. Tahu Dimas bawa aura jelek. Tapi saya diem aja. Siang itu, Siti mulai mengemasi barang-barangnya. Baju-baju dimasukkan ke tas jinjing hitam. Minyak zaitun, garam, dan segelas air doa yang tersisa ia habiskan sendiri. Sebelum meninggalkan kamar, Siti sempat berdiri lama menghadap pojokan dapur, tempat di mana suara azan lirih sering terdengar, tempat yang sejak awal jadi pusat gangguan. Ia letakkan selembar kertas bertuliskan doa pendek. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Di sampingnya, ia taruh jamat kecil dalam kantong kain merah. Ibu, ini saya tinggal buat penjaga ya. Kalau ibu dengar suara aneh lagi, jangan takut. Itu bukan gangguan, cuma sisa energi. Lama-lama juga hilang. Bu Nia mengangguk, masih lemas, tapi sudah bisa duduk. Siti, kamu yakin gak mau tinggal di sini lebih lama? Siti tersenyum. Saya sudah cukup, Bu. Tugas saya selesai. Saya mau pulang kampung, kangen sama emak. Pak Arman ikut mengantar sampai pintu pagar. Kalau kamu butuh sesuatu, bilang aja ya, Sid. Jangan sungkan. Rumah ini utang banyak sama kamu. Siti cuma tersenyum kecil, lalu berjalan menyusuri jalan kampung yang masih basah sisa embun. Di kejauhan, suara anak kecil bermain mulai terdengar. Kampung kembali hidup. Tapi, beberapa minggu kemudian, setiap malam Jumat Kliwon, Bu Nia mulai mendengar suara aneh lagi. Bukan suara tawa atau jeritan, bukan pula suara benda jatuh seperti dulu, tapi suara lembut. Suara azan yang pelan, seolah-olah dibisikkan dari arah dapur. Awalnya Bu Nia pikir hanya halusinasi, tapi suara itu selalu muncul setelah jam 2 dini hari. Selalu di pojok dapur, dan suaranya mirip sekali dengan suara Kiai Husein, guru spiritual Siti yang sudah wafat lama dulu. Suatu malam, Bu Nia memberanikan diri berdiri di depan dapur dan bertanya pelan. Siapa? Tak ada jawaban. Hanya embusan angin ringan dan bau samar dari kemenyan yang dulu sering dibakar di rumah kakeknya. Pak Arman kemudian bilang, mungkin itu bukan gangguan nih. Mungkin itu sisa perlindungan dari Siti. Doa-doa itu masih tinggal di rumah ini. Bu Nia mengangguk lalu tersenyum kecil. Kalau benar itu doa, biar saja. Mungkin itu pengingat.
supaya kita jangan ulangi kesalahan masa lalu. Sejak itu, rumah itu tenang. Toko buka kembali, pelanggan mulai ramai lagi, dan tak ada kejadian aneh yang mengganggu. Tapi tiap malam Jumat Kliwon, suara azan lirih itu tetap muncul. Seperti pengingat bahwa ada yang pernah berjuang di rumah itu. Bukan demi uang, tapi demi menyelamatkan jiwa-jiwa yang hampir ditelan dendam dan kutukan.